Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my beloved student of 10 BDP Bisnis Daring Pemasaran. Bertemu lagi di Mapel Komunikasi Bisnis. Let's open this class by reading basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian unsur dan proses komunikasi. Nanti di sini saya akan mengulang sedikit tentang proses komunikasi ya. Hari ini kita akan belajar tentang proses komunikasi dan macam-macam proses komunikasi. Berikutnya kita lihat tujuan dari pembelajaran kali ini. Siswa diharapkan mampu mendeskripsikan proses komunikasi, dan siswa mampu mendeteksi dan mendeskripsikan macam-macam dari proses komunikasi. Ya, sekarang kita flashback dulu ya, ke belakang kita review. Kemarin saya sudah menjelaskan proses komunikasi. Ini proses komunikasi, di sini ada komunikator. Komunikator itu yang memberikan pesan. Ini Bapak-bapak ini ya. Kemudian dengan melalui proses encoding di sini menyampaikan pesan, dia ingin memberikan pesan dengan menggunakan saluran. Salurannya bisa menggunakan buku, telepon dan lain sebagainya. Kemudian ada proses decoding di sini diterima oleh si komunikan. Dilihat ya. Feedbacknya, ya saya mengerti. Oh, dia mengerti. Ya, saya mengerti. Mengerti pesan yang disampaikan oleh si komunikator. Itu proses ya. Saya ulangi lagi. Komunikator mengirimkan pesan. Di sini ada proses encoding namanya. Dengan menggunakan media saluran di sini berupa dokumen, surat atau yang lainnya ini ya. Ada yang seperti buku ini. Ya, jadi buku ini adalah medianya yang digunakan. Kemudian diterima oleh si komunikan, diproses, kemudian direspon. Diresponnya, oh ya saya mengerti. Mengerti dengan apa yang disampaikan oleh si komunikator. Itu namanya proses komunikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam proses komunikasi. Setelah tadi mengetahui bagaimana langkah-langkah proses komunikasi, sekarang macam-macam proses komunikasi itu ada 3. Komunikasi satu arah, komunikasi dua arah, dan komunikasi dengan ke segala arah. Komunikasi satu arah namanya one way communication. Komunikasi dua arah two ways communication, dan komunikasi ke segala arah many ways. Kita sama-sama bahas satu persatu ya dari komunikasi satu arah atau one way communication. Komunikasi satu arah adalah komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja. Artinya hanya dari pihak komunikator atau si pengirim pesan, dengan tidak memberikan kesempatan kepada si komunikan, si penerima pesan itu untuk memberikan respon atau tanggapan. Artinya di sini yang berkuasa atau yang menyampaikan informasi itu hanya si komunikator. Komunikan hanya mendengar tanpa harus memberikan respon ya atau tanggapan. Tidak memberikan kesempatan kepada komunikan untuk menerima untuk memberikan respon atau tanggapan seperti itu. Contohnya adalah misalnya perintah dari atasan kepada bawahan. Terus ada lagi kalau kita melihat baliho atau papan reklame di pinggir jalan raya. Itu contoh dari one way communication. Sedangkan komunikasi dua arah itu two ways communication tadi ya adalah proses komunikasi di mana terjadi timbal balik atau feedback. Kalau di komunikasi satu arah tadi kan tidak ada respon saat pesan dikirimkan oleh si komunikator kepada si komunikan. Jenis komunikasi ini berbanding terbalik dengan komunikasi satu arah ya, di mana dua belah pihak itu berperan aktif seperti itu. Di komunikasi dua arah ini terjadi secara vertikal, horizontal maupun diagonal. Nanti kita lihat masing-masing contohnya. Ya, contohnya di komunikasi vertikal yang dua arah ini tadi alirannya berlangsung dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas ke bawah misalnya dari pimpinan kepada karyawannya memberikan instruksi ya atau
meminta karyawan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kalau yang dari bawah ke atas itu yang karyawan meminta izin untuk tidak masuk kerja atau izin untuk pulang terlebih dahulu karena sakit dan lain sebagainya. Itu yang vertikal. Sedangkan yang horizontal yang berlangsung antara komunikator dengan komunikan yang mempunyai tingkat kedudukan dan wewenang yang sama. Yang horizontal ini antara karyawan dengan karyawan, pimpinan divisi yang satu dengan pimpinan divisi yang lain ya, seperti itu. Itu namanya komunikasi horizontal. Tolong diingat-ingat nanti kalau keluar di ulangan. Yang berikutnya yang contoh yang diagonal antara yang berlangsung antara komunikator dengan komunikan yang tingkat kedudukannya serta wewenangnya berbeda. Misalnya manajer pemasaran kepada manajer keuangan seperti itu. Nah, itu namanya diagonal. Jadi wewenangnya berbeda atau berlawanan ya. Nah, sekarang kita simak perbedaannya antara komunikasi satu arah dan dua arah. Komunikasi satu arah itu berupa perintah, bisa juga menyampaikan atau penyampaian informasi. Ketiga, bisa jadi curhat. Curhat itu kalau teman kamu curhat kepada kamu itu hanya minta didengarkan, nggak minta direspon, nggak minta diberi nasihat, pengennya cuma didengarkan. Kamu dianggap sebagai tempat sampah. Nah, itu namanya komunikasi satu arah, meluapkan segala apa yang dia rasakan, seperti itu. Sedangkan kalau dua arah itu tukar pengalaman, ya, curhat atau minta saran. Itu yang terjadi di dua arah. Dilihat lagi ya perbedaannya. Nah, tahu ya bedanya kalau satu arah curhat cuman minta didengerin, kalau dua arah itu saling ada minta saran. Kemudian adanya diskusi, tukar pikiran, terus pengambilan keputusan. Itu namanya two way communications atau komunikasi dua arah. Yang berikutnya, komunikasi ke segala arah adalah komunikasi yang berlangsung dari berbagai komunikator. Jadi komunikator dan komunikannya itu saling berinteraksi. Ya, contohnya seperti antar partai politik, terus lagi ada delegasi olahraga ya, kemudian ada lagi misalnya rapat besar, rapat komisi dan lain sebagainya. Itu komunikasi ke segala arah. Jadi komunikator dan komunikannya itu saling berinteraksi ya. Ya, kelebihan dan kelemahan dari komunikasi satu arah yaitu yang pertama, kalau keuntungan atau kebaikannya adalah lebih cepat dan efisien ya, karena tidak ada timbal balik. Kemudian dalam hal-hal tertentu dapat memberikan kepuasan kepada komunikator dalam hal-hal tertentu ya, karena pihak komunikan tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan reaksi atau respon. Terus yang ketiga, menjaga wibawa dari si komunikator atau pimpinan itu sendiri, karena komunikan tidak dapat mengetahui secara langsung atau menilai terhadap kesalahan-kesalahan dari si komunikator. Kelemahannya apa? Kelemahannya tidak memberikan kepuasan kepada komunikan karena tidak bisa protes, tidak bisa memberikan respon, terus memberikan kesan otoriter kepada si komunikator, dan dapat menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakjelasan atau misunderstanding. Sedangkan keuntungan dan kelemahan dari komunikasi dua arah, yang pertama adalah kalau keuntungannya ya adanya dialog. Nah, karena adanya dialog maka terjadinya interaksi, informasi yang diterima menjadi lebih jelas ya, menimbulkan rasa kekeluargaan, akrab ya, kemudian menghindari kesalahpahaman. Sedangkan kelemahannya, informasi yang disampaikan lebih lambat sehingga kurang efisien. Terus keputusannya tidak dapat diambil secara cepat dan tepat ya, karena harus ada debat dan lain sebagainya. Memberikan kesempatan kepada komunikan untuk bersikap menyerang. Nah, debat ini tadi ya, terus memberikan kemungkinan timbulnya berbagai macam masalah yang tidak ada relevansinya atau dengan masalah yang sebenarnya, seperti itu. Well, anak-anakku di kelas 10 BDP itu dulu materi kita minggu ini, yaitu tentang macam-macam proses komunikasi ya. Ada 3 tadi, one way communication, two way communication, dan komunikasi ke segala arah.
Terima kasih. Say hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum.